adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua? Cici berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya sayang. Hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, kalau sudah kumpul semuanya, kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari yang telah kami lalui. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mempunyai hati yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siap hati kita mau angkat satu pujian. Tapi sebelum Cici mau tanya, di sini siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Saya. Ayo siapa? Wah hebat. Iya, Cici percaya kalian senang semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Oleh itu kita mau angkat satu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk kita mau pakai gerakan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Shalom adik-adik. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus sedang melayani di suatu daerah yang bernama Galilea. Ketika Tuhan Yesus menuju ke daerah Galilea, ada seorang bapak dengan wajah muram. Dia sedih sekali. Ada apa ya? Kenapa bapak itu terlihat sedih adik-adik? Oh, ternyata bapak itu sedang mengalami sakit kusta. Wah, sakit kusta itu merupakan penyakit yang sangat mengerikan ketika zaman Tuhan Yesus. Penyakit itu belum ada obatnya. Sehingga ketika seseorang sakit kusta, maka dia harus dikucilkan.
Dia harus menjauh dari keluarganya, menjauh dari sahabat-sahabatnya. Dia harus disendirikan. Bapak itu sedih sekali. Dia pengen sembuh, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh. Suatu hari, bapak ini mendengar bahwa Yesus akan datang ke Galilea. Dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, adik-adik, dia cepat-cepat lari. Dia lari, lalu kemudian dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia menangis, lalu dia berteriak, "Yesus, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus kaget karena ada orang yang sangat antusias sekali melihat dia. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak adik-adik menyembuhkan bapak yang sakit kusta tersebut? Ya, tentu Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap pria ini. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kira-kira menurut adik-adik, bapak itu jadi tahir nggak? Sembuh nggak adik-adik dari sakit kustanya? Sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Sembuh adik-adik. Bapak itu sembuh dari kusta, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Dia penyembuh. Bapak itu yang tadinya kulitnya penuh dengan luka-luka, ya, penuh dengan bentol-bentol, kulitnya terlepas, jari-jarinya luka semua, kakinya luka, bau sekali. Ketika Tuhan Yesus bilang, "Jadilah engkau tahir," bapak itu menjadi sembuh adik-adik. Sehingga bapak itu senang sekali. Wah, luar biasa, haleluya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord, aku sudah sembuh. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama bapak itu, "Kamu tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa kamu sudah sembuh." Hah? Kenapa begitu adik-adik? Kalau seseorang sembuh dari sakitnya, itu berita yang menggembirakan. Kita harus memberitahukan kepada orang lain. Tuhan Yesus punya alasan. Karena Tuhan Yesus tidak mau ada begitu banyak orang menjadi pengikut dia hanya karena pengen melihat mujizat. Hanya karena pengen melihat kesembuhan. Tuhan Yesus ingin supaya orang-orang yang mengikut dia benar-benar mengikut dia karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian bapak ini pergi, dia pulang, dia lari sekencang mungkin pulang ke rumahnya karena dia sudah sembuh, dia sudah tidak lagi disendirikan dari teman-temannya, dari keluarganya. Dia lari cepat-cepat pulang ke rumah, lalu kemudian dia cerita kepada orang, "Hei, aku sudah sembuh, hei saudaraku, aku sudah sembuh." Dia cerita kepada tetangga-tetangganya. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang mendengarkan cerita itu menjadi mencari Yesus. Mereka berusaha untuk mengikut Yesus. Di mana itu yang namanya Yesus dari Nazaret? Mereka pengen menjadi pengikut Yesus dan pengen tahu tentang mujizat-mujizat lain yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Adik-adik, kisah seorang yang sakit kusta ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Bahwa ketika kita sakit apapun itu, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa berteriak, kita bisa berseru kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, sembuhkan aku." Tuhan Yesus bisa sembuhkan nggak? Bisa. Karena Tuhan Yesus memiliki hati yang belas kasihan kepada siapa saja yang datang kepada Dia untuk meminta kesembuhan. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mungkin ada adik-adik di rumah yang sedang sakit. Mungkin ada mama papa yang sedang sakit. Mungkin ada saudara-saudara adik-adik yang sedang sakit. Sakit apapun itu.
adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan Yesus supaya papa mama, saudara-saudara, bahkan adik-adik sendiri dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Pengasih. Demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Ayat hafalannya dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang kembali lagi mengingatkan kami dalam situasi yang sakit, dalam situasi yang senang, kami dapat datang kepadamu. Kami dapat berseru, kami dapat memohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau punya kasih yang sangat luar biasa bagi kami, dan Engkau sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua dapat menjadi anak-anak yang selalu percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aktivitasnya adalah gambar seseorang yang sedang sakit kusta, ya, di bagian depannya, dan ada tulisan di bagian bawahnya. Tulisannya ini berisi cerita yang sudah disampaikan. Lalu kemudian di baliknya ada gambar seseorang yang sudah sembuh dari sakit kustanya. Juga ada cerita di bagian bawahnya. Nah, adik-adik, ada stick yang bisa kita gunakan untuk membuat aktivitas hari ini. Adik-adik mau tahu caranya bagaimana? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman, hari ini aku akan mewarnai aktivitas hari ini. Pertama-tama mewarnai dulu. Langkah kedua, memotong gambarnya. Langkah ketiga, berilah gambar ini lem dan stick ekstrim. Kita tempelkan yang gambar ini ke sebaliknya. Sudah selesai aktivitas hari ini teman-teman. Ini depannya yang masih sakit kusta, ini belakangnya yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit kusta. Demikian aktivitas hari ini teman-teman. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cici berharap kita semuanya mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dan kita semua harus percaya adik-adik ya, jikalau kita memiliki masalah atau sakit, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang pengasih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita. Kita mau akan tutup dengan satu pujian, hati yang gembira adalah obat.
sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu, Cici ada pesan. Kalian tetap jaga kesehatan. Dulu 3M, sekarang menjadi 5M. Tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan membatasi kegiatan di luar rumah ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.